Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menggerakkan kita, telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan juga bisa melaksanakan perintahnya yang agung, yaitu puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita ibadahkan di dalam bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian yang kedua kalinya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipilih juga diberikan kekuatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, dipilih untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita bahas mengenai ilmu ini sangat panjang, fadilahnya yo banyak dan gak akan habis. Bayangkan saja, jangankan orang yang menuntut ilmu, orang yang mencintai ilmu saja mendapatkan fadilahnya, mendapatkan anugerahnya. Makanya itu disebutkan di dalam kitab Minhajul Muta'allim karangannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, disebutkan nanti di akhirat itu ada seorang hamba yang dia ini amalnya sedikit sehingga ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Ya wahai para malaikatku, adrik ibadi." Coba susul hambaku itu yang hendak masuk ke dalam neraka. Salhu, tanyakan coba kepada dia, apakah ketika di dunia dia pernah menghadiri majelis ilmu? Pernahkah enggak dia ketika di dunia menghadiri majelis-majelis pengajian? Coba tanya. Ketika ditanya ternyata jawabannya tidak. Salhu, tanyakan lagi, hal yuhibbu aliman, apakah ketika di dunia dia pernah cinta dengan orang alim atau tidak? Ditanyakan ternyata tidak juga. Salhu, tanyakan lagi, hal lau shadiqun yuhibbu aliman, apakah dia punya teman yang cinta dengan orang alim? Ketika ditanyakan ternyata dia punya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghafartu lahu dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sebab dia punya teman yang cinta dengan ulama. Langsung dimasukkan ke dalam surga. Maka hadirin yang mulia, dengan cinta saja tanpa kita ini menuntut ilmu, tanpa mendengarkan ilmu, tanpa harus menjadi ulama pun mendapatkan keberkahannya sehingga mendapat syafaat ulama, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menuntut ilmu. Man intaqala liyata'allama ghufira lahu qabla yakhtua. Siapa yang menggerakkan kakinya berpindah berjalan untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis pengajian, ghufira lahu qabla yakhtua, dosanya diampuni sebelum dia melangkahkan kakinya. Belum lagi kalau dia sudah hadir di majelisnya, memandang orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, memandang ulama yang menyampaikan materi. Nadratun ilal alim khairum min ibadatis sanah qiyamiha wa siyamiha. Sekali pandang saja terhadap orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun full
siang puasa, malamnya tahajud. Itulah banyak sekali fadilah mengenai ilmu, penuntut ilmu, pendengar ilmu, dan orang yang mencintai ilmu. Apalagi sudah menjadi seorang ulama, tambah lagi besar fadilahnya. Maka dari yang mulia inilah yang harus kita syukuri, kita dipilih, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Maka insyaallah dalam subuh yang mulia ini, dalam kesempatan ini saya mungkin melanjutkan kajian Arba'in Nawawi yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Khair. Ya mungkin kalau beliau itu di bagian awal, nanti saya separuh akhir. Begitu. Biar mungkin ya kita bisa mendapatkan yang bagian akhirnya juga. Yang bagian awal sudah, nanti mungkin yang hadis ke-21 sampai seterusnya itu mungkin bagian saya. Insyaallah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal ishrun. Hadis yang nomor 21. An Abi Amrin, wakil Abi Amrah, Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abi Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah, kunyahnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah, li kepadaku fil Islam mengenai Islam, qaulan suatu ungkapan, suatu ucapan, suatu istilah, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana dengan ungkapan tersebut saya tidak lagi perlu bertanya kepada seseorang selain engkau. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul katakanlah amantu billah tsumma istaqim, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomalah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini seseorang sahabat yang bernama Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdillah, dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Islam, mengenai ungkapan yang simpel, yang singkat tetapi mencakup keseluruhan dalam Islam, yang ditanyakan oleh Sayyidina Abu Amr, atau enggak Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah. Qaulan ini maksudnya adalah ungkapan wadih yang jelas, suatu istilah yang jelas mengenai Islam keseluruhan. Jadi pokoknya yang dikehendaki sahabat ini suatu jawaban, suatu ungkapan, pokoknya dengan jawaban itu jelas, wadih, sehingga saya tidak perlu lagi bertanya kepada selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian istiqomalah. Amantu billah ini maksudnya mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman itu kan kita ucapkan dengan lisan, tasdik bil qalb, pembenaran dalam hati, kemudian praktek dengan jawarih, praktek dengan anggota tubuh kita.
Itu yang namanya iman. Mengenai iman ini, pembahasan mengenai iman ini sangat panjang. Yang intinya, inti dari iman itu tauhid, mengesahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk iman itu sendiri harus kita ketahui, kita harus bisa memenuhi rukun-rukun iman itu sendiri, sehingga dengan kita memenuhinya menjadikan iman kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita ketahui jumlah rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kemudian kitab-kitabnya, Rasul dan Nabinya, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat-sifat yang mulia, yang terbersih, yang bersih dari cacat. Allah Subhanahu wa taala qidam, terdahulu. Allah Subhanahu wa taala wujud, wajibatul wujud, yang hakiki wujud di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan. Inilah iman yang benar. Kemudian qidam, Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Tidak ada yang mengawali selain Allah. Sebelum ada kata awal, sebelum ada kata terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu. Dan Allah baqa, Allah Subhanahu wa taala kekal, tidak akan hancur, tidak akan fana. Selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan hancur, pasti akan kekal. Wa yabqa alaihi wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selain Allah Subhanahu wa taala akan hancur, dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang namanya mukhalafatul lil hawadis, berbeda dari makhluk-makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qiyamu bi nafsih, tidak bergantung kepada siapapun. Terus Allah Subhanahu wa taala sama, basor, kalam, qadiron. Terus yang jumlah sifatnya ada 20. Ini harus kita ketahui semuanya, sehingga genaplah sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman kepada para malaikatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini sifat aslinya yaitu tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin para malaikat ini membangkang dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya yang samawi, Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil. Iman kepada Rasul dan Nabinya yang diberikan wahyu, yang maksum dari maksiat, yang wajib memiliki 4 sifat: tabligh, amanah, khotonah, siddiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala iman kepada hari kiamat yang pasti akan datang dan tidak diketahui dengan siapapun. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar, khairihi, syarrihi, hulwihi, murrihi. Iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu buruk, baik itu manis pahitnya, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah lengkap betul-betul iman kepada 6 perkara ini, barulah iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah. Dan kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk mukjizatnya adalah jawamiul kalim, yaitu beliau ini mempunyai mukjizat yang mana perkara-perkara besar, hal-hal besar itu bisa diringkas, bisa dirangkum hanya dengan beberapa kalimat saja. Hanya dengan beberapa kalimat saja. Seperti hadis ini, qul amantu billah tsumastaqim. Hanya beberapa kalimat, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat saja
ini sudah merangkum, meringkas seluruh Islam, meringkas Islam secara keseluruhan. Inilah mukjizat yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat juga banyak contoh-contoh hanya dengan beberapa kalimat dari yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat merangkum semuanya. Seperti juga contoh hadisnya Abu Umair, yang mana kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sering berkunjung, sering istilahnya ziarah, main ke tempatnya Abu Tolhah yang istrinya namanya Ummu Sulaim. Maka suatu ketika putra mereka yaitu Abu Umair ini burungnya wafat, burungnya mati. Ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Sulaim, kenapa Abu Umair itu menangis? Dijawab oleh Ummu Sulaim bahwasanya burungnya wafat, burungnya mati. Maka langsung dihampiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh An-Nughair, yaitu burungnya yang telah mati. Maka dari istilah inilah sehingga ada beberapa ulama mengatakan cuma dengan beberapa kalimat ini muncul 12 macam ilmu. 12 macam ilmu. Bahkan Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari mengatakan dengan hadis ini muncul 60 fawaid, 60 faedah dari hadis ini. Padahal hanya beberapa kalimat saja bisa memunculkan beberapa ilmu, beberapa faedah. Inilah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pernah Sayyidah Aisyah mengatakan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajari suatu doa yang mencakup keseluruhan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari doalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa as'aluka khaira ma salakahu abduka wa rasuluka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ada minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sudah mencakup dunia beserta isinya, mencakup kebaikan dunia, mencakup kebaikan akhirat. Inilah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawamiul kalim. Dengan beberapa ungkapan, dengan beberapa istilah bisa merangkum hal-hal besar. Maka di sini sama juga. Nabi mengatakan qul amantu billah tsumastaqim. Dengan 3 kalimat sampai 5 kalimat merangkum Islam secara keseluruhan. Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tsumastaqim. Jadi selepas orang itu iman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk istiqomah. Istiqomah. Maka kalau istiqomah itu secara bahasa ya tegak lurus, konsisten, itu istiqomah namanya. Kalau kita melirik mendengar kata-kata istiqomah, itu yang dimaksud adalah amal. Yang dimaksud adalah amal. Amal itu apa? Amal adalah takwa. Itu adalah amal. Kita ketahui bahwasanya takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah takwa. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya takwa. Maka dalam amal ini, dalam takwa yaitu amal kerjaan ini terbagi menjadi 2 sisi. Ada sisi zahir yaitu yang dilakukan dengan anggota tubuh kita yang diatur dengan syariat Islam. Kemudian ada sisi batin yaitu hati kita yang bersangkut paut dengan akhlak, adab. Ini yang dinamakan yang diurus oleh al-ihsan. Yang diurus oleh al-ihsan. Sehingga dengan 3 kalimat ini sudah merangkum 3 rukun dalam agama. Apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Islam, dan yang terakhir al-ihsan. 3 macam ini
ini yang dinamakan rukun dalam agama. Seseorang kalau sudah bisa memiliki iman kepada Allah, sempurna Islamnya, mantap ihsannya, barulah seorang hamba yang sempurna, yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka aman itu ini mencakup iman. Kemudian Tsumastaqim ini mencakup dua hal tadi, yaitu dhahir yang dilakukan dengan jawarih, anggota tubuh kita, yang diatur dengan Islam. Apa yang diatur dengan Islam? Ya, dalam Islam ini jawarih kita diatur dengan hukum-hukum fikih, yang diatur dengan ilmu fikih. Kita sudah ketahui bahwasanya dalam fikih itu yang kita pelajari yaitu hukum-hukumnya, ya wajib, terus sunnah, haram, mubah, dan makruh. Itu fikih. Wajib ya sholat, haram ya zina dan mencuri dan selainnya. Kemudian sunnah ya amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, bersiwak, berjubah dan semacamnya. Kemudian ya haram mubah ya seperti makan dan seterusnya. Itu yang namanya hukum-hukum dalam fikih. Dan fikih inilah yang mengatur dalam anggota tubuh kita dalam Islam. Kemudian selanjutnya hukum batin, yaitu hati kita. Ini yang dinamakan sebagai al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadikanlah engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, jadikanlah engkau seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Inilah yang namanya ihsan. Sehingga di mana-mana dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hadis ini juga selaras sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu, dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang, qalu yang mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Sama seperti hadis tadi. Iman, rabbunallah, iqrar, kemudian istaqim, istiqomah dalam amal. Maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan datang untuk melindunginya. Para malaikat akan selalu singgah di sisinya. Untuk apa? Untuk alla takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar gembira, yaitu janganlah engkau di dunia ini rasa takut dan rasa khawatir. Itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah dalam amal, dalam iman. Maka kalau kita lihat semakin tinggi seseorang itu iman kepada Allah, semakin tinggi istiqomahnya, maka semakin terasa kecil takut dia, dan semakin terasa kecil rasa sedih dia. Kalau imannya betul-betul tinggi dan istiqomahnya betul-betul prima, maka semakin kecil rasa takut dan semakin kecil rasa sedih. Makanya kalau kita lihat siapa tuh orang yang paling sedikit rasa sedih, siapa tuh orang yang paling sedikit rasa takut, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena mereka orang-orang yang imannya sempurna dan juga istiqomahnya prima, sehingga mereka di dunia ini rasa takutnya sedikit dan rasa sedihnya juga sedikit. Makanya di mana-mana mereka berada selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat seperti perang Badar itu. Perang Badar itu Masya Allah, ibaratnya stor nyawa. Umat Islam dia punya peralatan sedikit, kendaraan juga sedikit, itu pun goncengan. Nabi berbonceng 3 orang, dan yang lainnya seperti itu juga. Tetapi mereka ini orang-orang yang imannya sempurna dan juga istiqomah dalam amal, sehingga tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang ajibnya apa? Mereka ketika perang malah bisa tidur, bisa ngantuk. Dalam perang Badar
id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaihimul malaikah. Dalam perang Badar para sahabat itu diserang rasa kantuk, Masya Allah. Padahal suasana yang begitu genting, suasana yang begitu menakutkan, tetapi bisa ada rasa ngantuk. Kalau kita bagaimana? Ngantuknya bukan dalam perang, tetapi ngantuknya dalam kajian. Nah, seperti itu. Itulah bedanya kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang kedua, wa bisyru bil jannah. Jadi seseorang itu istiqomah, seseorang bisa iman, maka pahala yang terbesar adalah diberikan kabar gembira, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Inilah mengapa para sahabat radhiyallahu taala anhum wa kullu wa'adallahu husna. Setiap para sahabat diberikan kabar gembira, yaitu al-husna. Ganjaran al-husna, yaitu maksudnya surga. Jadi para sahabat ketika di dunia sudah mendapatkan kabar gembira al-husna, apa? Yaitu diberikan pahala, dimasukkan ke dalam surga. Maka tidak heran sampai saking tingginya imannya para sahabat, tidak heran sampai Sayyidina Ali ini mengatakan, lau kusyifal ghita masdatu yakina. Lau kusyifal ghita masdatu yakina. Seandainya ghita, penutup hijab ini dibuka, istilahnya kasyaf lah, bisa melihat hal-hal gaib. Masdatu yakina, maka tidak akan menambah keyakinan saya. Karena memang sudah mentok keyakinannya. Keyakinannya, imannya sudah puncak tertinggi. Makanya sehingga kalau sampai bisa melihat hal-hal gaib pun tidak akan menambahkan keyakinan. Sayyidina Umar begitu pun juga, imannya begitu tinggi. Dan yang lebih tertinggi lagi di antara para sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dalam kitab Tarikhul Khulafa karangannya Al-Imam As-Suyuti disebutkan, lau wuzina iman Abi Bakrin bi imani jamil ummah la rajaha bihim. Seandainya kalau imannya Sayyidina Abu Bakar ini ditimbang dengan imannya seluruh umat, yang tentunya selain para nabi, para rasul, ditimbang semuanya, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya datangnya hari kiamat, ditimbang semuanya, la rajaha bihim, maka imannya Sayyidina Abu Bakar akan mengalahkan imannya umat tersebut semuanya. Karena apa? Karena saking tingginya imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itulah yang dimaksud dari hadis amantu billah tsumma istaqim, iman kepada Allah kemudian istiqomah dalam amal. Maka dalam hadis ini ada beberapa fawaid, ada beberapa faidah. Di antaranya yang bisa kita ambil faidahnya adalah seperti yang saya nukil di kitab syarahnya Fathul Qawil Matin, yaitu yang pertama, hirsus sahabah ala su'al an umuri dinihim. Semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yaitu untuk bertanya kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai urusan-urusan agama. Ini termasuk keistimewaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mereka sangat semangat, sangat cinta, sangat senang bertanya kepada Nabi mengenai urusan agama. Yang kedua, husnus su'al min Sufyan ibni Abdullah ad-dal ala kalimati aqli ala kamali aqlihi wa rukbatihi fil wasiyatil jami'ah. Termasuk faidnya adalah husnus su'al, bagusnya pertanyaannya Sayyidina Sufyan bin Abdullah. Yang dengan itu menunjukkan kamalu akli, sempurnanya akalnya Sayyidina Sufyan. Kemudian termasuk faidahnya lagi al-imanu billah wa bima jaa fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah dan kepada apa saja yang datang dari Allah di dalam kitabnya dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fawaid yang terakhir, faidah yang terakhir, mulazamatul istiqamah alal haqqi wal huda hatta bulugul ajal. Yaitu konsisten istiqamah, selalu istiqamah terus menerus alal haqqi wal huda, atas kebenaran dan petunjuk sehingga datangnya ajal, sehingga nyawa menjemput, sehingga kematian menjemput. Inilah kurang lebih makna dari hadis
dari Sayyidina Sufyan bin Abdullah, yaitu amantu billah tsumastaqim. Nah, semoga dengan hadis ini kita bisa dapat mengamalkannya, bermanfaat dunia kita, bermanfaat akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.